channelnya Auto Fam TV. Nah, kali ini Mel punya mobil keluarga nih ya, cocok banget buat liburan akhir tahun ya. Buat yang pengen berpergian jauh-jauh, nah mobil ini sangat direkomendasi banget. Buat teman-teman yang pengen tahu reviewnya, kali ini kita akan mereview Toyota Innova Venturer 2.4 diesel ya. Ini yang sudah versi facelift 2021, kilometernya baru di 13.000 aja. Yuk kita langsung review aja di bagian eksterior maupun interiornya. Check it out. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of yesterday. Harder. Oke teman-teman, nah kita punya Innova Venturer. Nah ini warnanya di abu-abu ya, abu-abu tua dengan new design di bagian bumpernya. Nah grillnya juga sudah desain baru ya teman-teman. Untuk lampunya dia juga sudah DRL headlamp ya untuk bagian lampunya. Untuk di bagian seinnya di bagian bawah sini sama ya, dia punya ada cover plastik di bagian pinggirannya, lalu ada fog lampnya di bagian bawah sini. Untuk sensornya dia ada 1 dan ada 2 titik ya di bagian sebelah sana. Oke, untuk di bagian mesin ya, ini dia ada di 2400 cc dengan transmisinya di automatic ya. Untuk bagian bannya dia menggunakan mereknya Bridgestone. Ukurannya ini ada di 215/55, ringnya ada di 17. Velgnya ini dia sudah two-tone ya teman-teman, jadi bisa dilihat ada perpaduan warna hitam dengan warna silver yang terang ini. Oke, kalau untuk mobil Innova ini biasanya dia ground clearance ya, ini sangat tinggi banget ya, jadi aman posisinya. Kalau kalian bawa di posisinya ada genangan air, terus ada polusi tidur yang lumayan tinggi, mobil ini nggak usah khawatir, sangat kuat sekali gitu ya. Untuk berpergian jauh juga mobil ini sangat rekomen banget buat teman-teman nanti ini buat liburan akhir tahun. Nah mumpung masih ada ready stock silakan aja ya. Oke, untuk di bagian spionnya ini kalau kita unlock dia tidak otomatis melipat, tapi kalau posisinya dia terbuka, kalau kita lock dia otomatis terlipat seperti itu ya. Untuk di bagian talang airnya juga, nah ini warnanya di warna hitam bagian depan sampai ke bagian belakang. Ada tombol kecil di bagian handle pintu, ini apa sih ya, jadi ini posisinya kan terbuka ya teman-teman, kita tutup, nah terkunci ya, jadi lebih menghemat waktu juga untuk di bagian handle pintunya ataupun di bagian tombolnya ya, tombol remote-nya. Oke, untuk di bagian shock fin-nya dia juga punya warna hitam tersebut dengan ada bagian belakang ini stop lamp-nya dia juga sudah new model dengan sudah stop lamp LED, ada emblem Innova-nya, terus ada emblem 50 tahun pada saat dia ulang tahunnya, dan di sebelah kanan ini ada emblem Venturer ya. Lalu untuk kamera mundurnya dia juga sudah punya yang ada di bagian bawah sini. Sensornya di bagian belakang ada 1, 2, 3 dan 4 titik. Untuk bagian belakang juga ini sudah new design bumper ya di 2021. Oke, sekarang kita mau lihat untuk bagasinya. Nah, kalau Innova sih semua pada umumnya standar ya, dia 3 row. Namun bedanya kalau Venturer ini di bagian tengahnya dia sudah captain seat atau kursi masing-masing. Sebelum kita bahas ke bagian tengahnya, di bagian belakangnya teman-teman bisa lihat ya, ini untuk space kalau misalnya kita kursi 3 row-nya terbuka. Ini ada emergency key, lalu di sebelah kirinya ini dia ada kunci dan dongkrak lain-lainnya ada di bagian sebelah sini ya. Jadi itu semuanya lengkap.
Untuk di sebelah kanannya ini dia ada lampunya juga yang halogen. Untuk ban serepnya dia posisinya dari bagian bawah ya teman-teman. Ya, kalau ini hanya karpet bawaannya, dan posisi ban serepnya di sini tercover semua, jadi tidak bisa terlihat ya untuk dari ban serepnya. Oke, lalu ada headrestnya yang ketiga ini, pastikan headrestnya tetap selalu menempel atau posisi di bagian samping, karena headrest ini jangan sampai hilang gitu ya. Oke, sekarang kita mau langsung lanjut review di bagian interiornya. And shouldn't fly to home, but if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of yesterday. Father. Oke guys, nah sekarang sudah di bagian interiornya. Nah teman-teman bisa lihat secara keseluruhannya. Untuk di bagian dashboardnya ini ada sedikit perbedaan ya, di bagian head unitnya yang sudah lebar dan juga sudah touchscreen ya. Nah ini dia ada tulisannya hari ini tanggal 22 Desember di tanggal genap. Jadi sekalian mengingatkan juga sih ya kalau posisinya mobilnya ganjil atau genap gitu. Terus untuk di bagian dashboardnya ini dia masih yang plastik. Ada aksen wooden panelnya juga di bagian dashboard ujung. Dan untuk di bagian kursinya ini ada perbedaannya ya. Kalau di bagian driver dia sudah elektrik ya, maju mundur, lebih tinggi, lebih rendah tuh ya, maupun lebih tegak dan lebih bersantai. Kalau posisinya di bagian penumpang ini dia masih manual ya teman-teman, jadi belum yang elektrik. Oke, lalu untuk di bagian setirnya dia ada perpaduan wooden panel juga dan kulit. Lalu untuk di bagian teleskopiknya ini bisa kita adjust tuh ya, jadi senyaman teman-teman dan sesuai dengan kebutuhannya juga. Oke, pengaturan lampunya dia di sebelah kanan. Untuk lampu fog lamp, lampu jauh ya, lampu sein ini juga bisa di bagian sebelah kanan. Kalau untuk sebelah kirinya biasanya kita main ke wiper ya, atau dibersihkan gitu ya. Oke, untuk di bagian door trimnya ini polos hitam aja dengan ada sedikit kain-kainnya ya di bagian sampingnya. Untuk dari spionnya ini kita bisa auto retract juga di bagian interior. Dan dia juga punya box kecil ya di bagian sebelah kanan sini. Oke, untuk kilometernya, dan ini speedometernya sudah new model. Kilometernya ini berjalan di 13.400 sekian. Teman-teman bisa lihat untuk di bagian speedometernya ada volt atau setting apapun. Nah ini bisa kalian geser ya di bagian kontrol setirnya di sebelah kanan. Kalau sebelah kirinya ini untuk volume, voice over, bisa connect phone juga ya, artinya dia juga sudah bisa connect ke bluetooth gitu. Untuk menunya kita lihat dulu sekilas ya, seperti ini tampilannya. Ada Miracase-nya juga bisa di connect, ada medianya. Untuk aplikasinya, nah ini voice over-nya juga bisa ya. Medianya kita ada di radio, terus juga bisa di bluetooth ya. Nanti nih teman-teman tuh bisa cek sendiri juga ya untuk lebih lanjutnya. Untuk pengaturan AC-nya dia dari bagian tengah sini semua, dan di bagian bawahnya ini dia ada dua mode, ada eco mode ya, dan ada juga power mode. Kalau power mode itu dia nanti tenaganya lebih berasa pada saat kita bawa jalan mobil tersebut ya. Transmisinya dia sudah otomatis dengan rem tangannya manual, dan ada box-box juga di bagian sebelah sini ya. Di bagian dalamnya ada tempat charge-nya juga tuh. Jadi di bagian atas juga sudah ada. Untuk di bagian buat taruh minumannya juga dia sudah ada ya di bagian satu ini saja, cup holdernya. Dan kuncinya ini dia sudah start stop engine ya teman-teman, tidak menggunakan kunci colok lagi. Untuk box kecilnya yang ada di bagian tengah sini dia lumayan dalam ya, jadi tidak ada tempat buat charge lagi, hanya benar-benar box saja. Oke, kita mau lihat di bagian dashboard yang ujung ini dia ada dua bagian. Di bagian atasnya, nah buat kita taruh barang-barang. Di bagian bawahnya ini juga bisa teman-teman taruh ya barang-barang di bagian bawah sini, atau biasanya orang taruh buku-bukunya.
Bukunya itu untuk tahun terbaru dia sekarang hanya 1 buku saja. Jadi ini digabung buku waranti dan buku pedoman, buku servisnya digabung semua gitu ya. Oke, teman-teman bisa lihat di bagian bawah kursinya. Ini dia ada fire extinguisher-nya. Jadi ini untuk alat pemadamnya ya. Kalau untuk di mobil tahun 2020 ke atas dia sekarang sudah tersedia untuk di alat pemadam kebakarannya. Oke, lanjut di bagian atas. Ini Venturer itu memang terkenal ya sama bagian lampu-lampu biru ini yang bisa kalian temukan di mobil Innova saja gitu ya. Untuk pengaturannya. Nah, ini untuk taruh kacamatanya, untuk lampu tengahnya ini bisa teman-teman lihat ya, semuanya kondisi nyala dengan warnanya halogen atau warna kuning gitu. Untuk sun visornya juga dia sudah dilengkapi dengan lampu di bagian atasnya. Oke, jadi masing-masing lengkap ya. Sekarang kita langsung lanjut aja untuk di bagian kursi penumpangnya. Oke, untuk di bagian kursi tengahnya yang tadi Mas sudah jelaskan, ini dia captain seat ya, jadi masing-masing kursi saja untuk satu penumpang, dan dia punya armrestnya pun sama ya, jadi kurang lebih mirip seperti model Alphard, Velflyer gini, jadi dia masing-masing sudah punya. Lalu untuk pengaturannya ini bisa maju mundur ya, bisa maju mundur. Terus kalau misalnya teman-teman merasa kurang mundur, nah ini bisa di adjust juga terus sampai ke bagian belakang pun bisa ya, tergantung dari kenyamanan teman-teman masing-masing. Oke, di bagian depannya ini dia juga ada tempat meja makan sama 1 buah cup holder. Jadi masing-masing dia sudah ada, dan ini ada maksimal beratnya dia ada di 10 kg ya, jadi tidak boleh melebihi dari itu. Dan untuk di bagian tengahnya ini dia ada TV kecil ya, di bagian tengahnya memang sudah dapat dengan ada supportnya tuh di micro SD dan USB. Ini bisa kita nyalakan tuh ya, jadi ini berfungsi dengan baik, bisa di adjust kanan dan kiri sesuai dengan kenyamanannya yang mau ditonton. Lalu untuk di bagian bawahnya dia ada tempat charge juga nih di bagian bawah sini, dengan legroomnya nih yang pasti udah good lah ya. Kalau untuk captain seat lah kakinya mah lebih enak, di bagian headroomnya juga lebih tinggi tuh ya, jadi lebih nyaman. Lalu untuk di bagian depannya ini dia ada pengaturan untuk AC-nya ya. Terus juga untuk lampunya ini hanya bisa di adjust seperti ini, jadi hanya redup atau kita terangkan kembali lagi gitu ya. AC-nya di bagian tengah ada 2 buah dan ada lampu tengahnya juga ya, yang dari sudah kita coba, dan 2 belakang lagi ada AC juga ya sama. Kalau kursi belakang dia tidak captain seat, jadi dia kursinya nempel ya untuk di bagian kiri dan kanannya. Jadi untuk di belakang masih bisa muat 3 orang ya. Oke teman-teman, sekarang sudah selesai untuk review dari Toyota Innova Venturer 2.4 diesel tahun 2021 ya. Kilometernya di 13.000. Buat pajaknya ini dia sudah panjang ya, di bulan 12 tahun 2023. Lalu juga untuk di harganya ini kita buka di 400 jutaan rupiah. Harga pastinya bisa langsung kalian cek aja di websitenya AutoFam yang ada di bagian bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung kontak ke salesnya aja di 081384 kali 077. Dan teman-teman buat yang pengen nyari Innovanya, ada yang bensin nggak ya? Ada ya guys, lagi ready stock di tipenya V tahun 2017 dan 2021. Jadi sama ya, ada bensin 2 dan dieselnya ada 1 yang sedang mereview ini. Oke, buat teman-teman langsung aja kalau misalkan kalian mau tanya cash kreditnya, mau minta hitungannya, langsung hubungin salesnya aja dan janjian aja untuk datang dan lihat unitnya di tempat, karena alamat kita ada di 2, yaitu di Mangga 2 Square dan juga ada di Cibubur. Alamat lengkapnya nanti ada di bagian deskripsi bagian bawah sini. Untuk teman-teman yang kalian beli mobil di AutoFam, kita jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, kilometernya pasti asli. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungin aja ke showroomnya AutoFam. Lalu yang terakhir, jangan lupa juga untuk dukung dari channelnya AutoFam dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe ada di bagian bawah sini. Serta jangan lupa juga untuk follow dari Instagramnya AutoFam di @autofam_marketing, di @autofam_cibubur, ada di IG-nya Mel, ada di Melisa_autofam, dan jangan lupa untuk follow TikToknya AutoFam yang ada di AutoFam TV. Oke, sampai jumpa lagi sama Mel di review-review AutoFam TV selanjutnya. Bye, selamat tahun baru.